Oke, kali ini kita akan lihat sebuah smartwatch AMOLED AOD dengan fitur yang lumayan lebih banyak nih dari tipe sebelumnya. Plus dapat dua pasang strap yang kualitasnya ini menurut saya bagus. Terutama yang tipe leather strap ini bagus ya guys, dia lentur dan berkualitas. Ya, ini dia Mi Bro Lite 2. Namanya aja udah light nih guys. Kita akan lihat fitur-fiturnya ini satu persatu. Yang pertama di bagian layar ini saya cukup suka ya guys. Dia sudah ada always on display yang bisa aktif 24 jam nonstop atau all day. Kemudian juga untuk diameternya kalau kita perhatikan tidak terlalu besar banget nih guys. Cuma agak tebal sih. Untuk ukuran displaynya dia 1,3 inch dengan panelnya AMOLED HD screen. Kerapatan pixelnya sampai 391 pixel per inch. Layar sentuhnya sendiri ini saya tes swipe ke atas ke bawah ini rasanya benar-benar smooth ya, lancar dan ringan. Tampilan UI kita bisa perbesar perkecil dengan tombol yang di bagian atas ini Chrome-nya. Dengan double klik kita bisa ganti view UI-nya nih, dia tersedia 3 pilihan. Jadi nggak bakal bosan ya, lumayan lah 3 pilihan. Tombolnya juga berfungsi untuk digulir ke atas dan ke bawah. Kualitas crown-nya sendiri ketika diputar nih berasa sensitif dan akurat. Menurut saya ya, tidak loncat-loncat gitu guys, tidak seperti kebanyakan smartwatch China ya. Fungsi tombol yang di bagian bawah ini untuk masuk ke mode pintas olahraga. Di fitur olahraga dia belum ada fitur GPS ya, belum built-in GPS. Nah, untuk di bagian bawahnya ini kita bisa setting goal kita. Di tampilan olahraga kita slide ini masih bisa untuk memutar musik di fitur olahraganya nih guys. Dia juga ada pengaturan volume bagian bawah, bisa perbesar atau memperkecil volume. Untuk font notifikasi masuk di chat seperti ini ya. Tampilannya cukup rapi, bagus, tidak terlalu kebesaran atau kekecilan. Tapi tidak bisa membaca banyak karakter nih guys. Dia hanya segini aja terbatas. Dan yang suka kalian tanyakan, smartwatch ini juga sudah bisa Bluetooth call, teleponan via WhatsApp call. Ini saya coba menggunakan device dari iOS. Kita tes seperti ini suara dari speakernya. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch AMOLED AOD Mi Bro Lite 2. Suara speakernya cukup bagus, tetapi untuk menaikkan volumenya atau memperbesar volume harus melalui handphone. Terima kasih. Build quality-nya sendiri juga cukup solid dan bagus menurut saya nih guys. Tidak kaleng-kaleng guys. Mantep deh pokoknya ketika dipegang. Bahkan menurut saya ini lebih bagus dari tipe pendahulunya yang Mi Bro Lite pertama ya. Untuk strap bonus yang model TPU-nya ini bagus juga guys. Tetapi dia hanya ada satu penyangga strap dan buckle-nya juga dari plastik. Berbeda seperti yang leather, ini buckle-nya dari logam. Kalau saya ukur untuk ukuran strapnya sendiri dari looknya adalah 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model yang ukurannya sama. Diameternya kalau saya ukur 45 mm nih, lumayan besar nih guys. Panjang looknya adalah 48 mm lebih, hampir 49 mm guys. Dan tebalnya lumayan nih, 13 mm lebih. Kalau saya ukur dari sampingnya ini ketebalannya hanya 11 mm lebih guys, tidak sampai 12 mm. Yang mau saya infokan, ketika always on display menyala selama 1 harian ini saya tes, baterainya dari 100% turun sampai 85% nih guys. Ini lumayan sih ya, kalau dimatiin AOD-nya bisa lebih irit harusnya. Nah, buat kamu yang suka dengan watch face analog menyapu, jarum analognya ya, ini dia sudah menyapu guys analognya. Keren nih. Jadi berasa kesan elegannya, mewahnya dapet. Jadi kayak jam tangan otomatis gitu ya. Ketika jarum jam watch face analognya ini menyapu. Kalau saya tes tap to wake ini dia tidak bisa ya. Dia hanya bisa raise to wake aja. Raise to wake-nya sendiri juga terbilang responsif, mantep nih. Di bagian tombol, kalau diputar sekali, dia untuk mengganti pilihan watch face tanpa harus disentuh atau ditekan dan tahan ya. Yang ini watch face analognya simple ya guys, mantep. Tapi kalau kita perhatikan di bagian pinggir bezelnya ini terlihat masih tebal ya. Warna hitamnya ini di pinggir-pinggirnya, tapi agak samar-samar gitu. Kita bisa ganti dengan watch face yang black juga ya, hitam. Untuk watch face bawaan dari smartwatch-nya ini cuma ada 5 pilihan aja. Tapi kita masih bisa ganti-ganti atau menambahkannya melalui aplikasi di Mi Bro Fit. Seperti ini tampilannya dan semuanya gratis. Saya tes untuk penginstalan watch face dari aplikasi, ini terbilang cepat sih menurut saya download atau menginstalnya ya. Kalau dibilang dikit juga enggak sih, ini watch face bawaan dari aplikasinya. Dia dikategorikan dan juga menurut saya lumayan lah kalau buat ganti-ganti. Soalnya watch face ini bagus-bagus. Memang tidak terlalu banyak banget seperti Huawei ataupun Amazfit. Tapi ini udah cukup oke lah. Untuk aplikasi yang mau kita aktifkan notifikasinya di smartwatch juga pilihannya ini cukup banyak nih guys. Bisa dilihat. Saya tes hands on dan kita tes fitur-fitur kesehatannya. Ketika dipakai strap lighternya ini menurut saya bagus ya. Lentur dan tidak kaku guys.
nyaman gitu di pergelangan tangan saya. Di sini juga dia ada dua penyangga strap yang bikin rapi kalau dipakai nanti. Tampilan fitur heart rate-nya dia seperti ini guys. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Di SPO2-nya dia cuma sebentar aja ya. Kemudian dia bergetar. Lalu juga ada fitur find phone, waiter, stopwatch, timer, breathe. Di music Bluetooth kita lihat dia ada setting, ada music control dan local play. Tapi ini bukan untuk menyimpan lagu ya. Saya tes di laptop dia tidak bisa untuk menyimpan musik atau lagu. Lalu juga dia ada fitur alarm, kalkulator, di sini ada ya. Kemudian ada kalender juga, tampilannya dia bulanan. Sedangkan bagian bawahnya ini ada fitur kewanitaan. Di setting display, lock screen-nya sampai 1 menit guys, atau alias 60 detik ya, lumayan lama. Brightness setting dia belum ada otomatis, masih manual ya. Kecerahan layarnya menurut saya ini agak redup ketika di indoor. Sudah saya naikkan setengah loh ini padahal. Untuk tampilan AOD, stylenya ini ada 4 tampilan. Dia ada 2 digital dan 2 analog. Pilihan bahasa tersedia banyak nih guys. Di paling akhir ini yang paling bawah ya, kita bisa pilih bahasa Indonesia. Mantap. Untuk di About Watch, device name-nya ini kita perlu perhatikan ya ketika menghubungkan ke smartphone untuk Bluetooth call. Ya, tampilannya seperti ini ketika saya pakai di lengan saya yang ukuran 16 cm. Strapnya yang ukuran 22 mm rasanya cukup nyaman. Karena yang tadi saya bilang guys, dia tidak kaku ya dan tidak terlalu tebal. Juga dia ada 2 penyangga strap. Buat strapnya ini terlihat rapi ketika dipakai. Raise to wake yang tadi saya bilang lancar banget, responsif. Ketika lengan diputar dia langsung menyala. Dan ini saya coba fullin ya. Dia punya brightness settingnya, kecerahannya sampai mentok. Tampilannya seperti ini. Untuk harganya ini saya beli dari AliExpress, lumayan loh guys. Ini 1 juta lebih. Dia belum berikut pajak plus belum juga berikut ongkir dari Pak Pos ya. Pajaknya sendiri waktu ketika sampai di Indonesia kalau saya cek ini 200.000 lebih guys. Lumayan loh. Jadi 1.200.000 lebih. Ya total hampir 1,3 guys. Oke, poin-poin yang bisa saya ambil dari smartwatch terbaru Mi Bro Lite 2 ini, di bagian build quality cukup solid, desain yang tidak terlalu besar banget, displaynya bagus, AMOLED AOD, jarum watch face analognya juga menyapu, serta layarnya yang pinggirnya ini curve. Yang tidak ketinggalan dia sudah bisa WhatsApp call via iOS, juga dia dapat strap bonus ya, jadi ada 2 pasang strap nih guys, letter dan TPU. Fiturnya lumayan cukup banyak, layar sentuhnya ringan, smooth. Paling jadi catatan di bagian harga ya, menurut saya ini masih agak mahal karena beli dari luar negeri guys. Dan dia juga belum built-in GPS, belum ada GPS di smartwatch ini. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat pemakaian saya dari smartwatch Mi Bro Lite 2. Saya Freddy, and see you next my video.